Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia, rahmat dan hidayahnya saya bisa menyelesaikan proposal skripsi hingga pada saat ini. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada dosen-dosen dari Universitas Tirologi karena telah memberikan begitu banyak ilmu yang bermanfaat terhadap saya dan bisa saya implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan juga dosen pembimbing 2, yakni Bapak Insinyur Yadarabullah, MKom IPM, dan juga Bapak Sylvester Dian Handi Permana, STMTI, dan juga dosen-dosen penguji lainnya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Egy Hermawan, saya dari angkatan 2017 Teknik Informatika, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proposal skripsi dengan judul Implementasi Internet of Things untuk analisis kualitas air dan pemberi pakan ikan lele dengan metode linear regression dan algoritma Key Nearest Neighbor, studi kasus Desa Mundusari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Latar belakang masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, budidaya ikan lele merupakan suatu kegiatan yang sangat produktif karena minat masyarakat akan ikan lele tergolong tinggi. Dalam membantu kesuksesan dalam budidaya peternakan lele tersebut dibutuhkan penyelenggara yang bagus. Salah satu faktor dalam membudidayakan ikan lele adalah dengan memantau kualitas air. Nah, jadi untuk ikan lele tersendiri cenderung hidup di antara kadar air 5,5 sampai 9 dari tingkat keasaman. Karena apabila tingkat air dari 5 ke bawah, yaitu cenderung asam, dan apabila 9 ke atas, yaitu cenderung basa. Ikan lele pada umumnya lebih kuat atau lebih bertahan hidup pada kadar keasaman daripada tingkat kebasahan. Lalu yaitu perumusan masalahnya di sini, bagaimana implementasi Internet of Things, analisis kualitas air, dan pemberi pakan ikan lele dengan metode linear regression dan algoritma Kines-Blackmore, Desa Mundusari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lalu terdapat 2 batasan masalah yang saya ambil, yaitu yang pertama adalah cakupan wilayah untuk penelitian ini yaitu peternakan lele di Desa Mundusari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Yang kedua adalah penelitian ini memantau kualitas air menggunakan sensor pH untuk air, servomotor untuk membuka tutup pakan ikan, sensor ultrasonik untuk mengukur jumlah pakan yang tersisa pada wadah, kemudian sensor DHT11 untuk mengukur kadar suhu, dan MQ2 sebagai sensor amonia. Kemudian tujuan penelitian ini adalah menghasilkan sebuah tindakan yang menjaga kualitas air dan juga mengantisipasi dalam mencegah matinya bibit lele dalam membudidayakan ikan lele. Lalu manfaat penelitian ini yang pertama bagi masyarakat yaitu membantu penambah ikan lele dalam mengelola dan mencegah matinya bibit lele. Lalu yang kedua bagi peneliti menambah pengetahuan dalam penggunaan metode linear regression dan algoritma Kines-Blackmore untuk menjaga kualitas air dan juga membuat pakan pada bibit lele. Kemudian dari metode penelitian yang saya ambil, yang pertama adalah akuisisi data, yaitu melakukan pengambilan data berdasarkan sensor. Kemudian yang kedua adalah tahap forecasting atau tahap peramalan untuk 14 hari ke depan bagaimana kondisi suhu tersebut, bagaimana kondisi air, dan juga bagaimana tingkat pH di dalam kolam ikan tersebut. Lalu setelah itu diproses dengan klasifikasi dengan metode Kines-Blackmore, kemudian masuk ke tahap pengujian. Di sini pada tahap akuisisi data, yang pertama adalah data diambil melalui sensor, yaitu sensor untuk mengambil pH air, kemudian sensor untuk mengambil amonia, kemudian untuk mendeteksi suhu.
Kemudian dari data tersebut diambil oleh sensor, kemudian diteruskan ke dalam komputer menggunakan microcontroller. Di sini terdapat sebuah microcontroller yaitu Arduino, dan juga untuk mengirim data dari microcontroller ke code server menggunakan sebuah node MCU atau Wemos D1 ISP. Dari cloud server ini kemudian barulah kita implementasikan ke dalam mobile ataupun website. Dan juga tahap selanjutnya adalah forecasting menggunakan linear regression. Itu yang pertama adalah melakukan pengambilan data dari alat. Kedua, pencarian sebuah nilai X kuadrat dan XY. Kemudian mencari nilai koefisien dan nilai konstanta. Dan yang terakhir adalah mendapatkan atau pencarian sebuah nilai prediksi dan MSI atau mean square error, dan temukan forecasting untuk 14 hari ke depan. Di sini terdapat sebuah equation dari linear regression, yaitu nilai untuk mencari koefisien dan rumus untuk mencari konstanta, dan juga rumus untuk mencari forecasting itu tersendiri. Variabel Y yaitu variabel respon atau variabel akibat, kemudian variabel X adalah variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau independen, kemudian A sebagai konstanta, kemudian B sebagai koefisien, dan juga sebuah besar respon yang dilakukan oleh nilai X tersebut. Kemudian masuk ke tahap klasifikasi menggunakan key nearest board. Di sini yang pertama adalah penentuan K berdasarkan data hasil dari prediksi. Jadi data yang sudah kita dapatkan melalui metode linear regression akan dijadikan sebagai data testing pada klasifikasi menggunakan KNN. Nah, setelah melakukan penentuan K tersebut, dilakukanlah sebuah perhitungan jarak dengan metode Euclidean distance. Nah, apabila telah ditemukan jaraknya, kita mengurutkan jarak antara yang paling terkecil. Setelah itu, tentukan kelompok data hasil pengujian sesuai dengan mayoritas label tangga terdekat K. Setelah itu, memproses mayoritas nilai objek yang diperoleh, kemudian hasil klasifikasi algoritma key dan stackboard. Sebelum mencari jarak menggunakan Euclidean distance, tahap yang pertama dilakukan adalah menormalisasi data hasil prediksi atau menormalisasi data training, yaitu dengan rumus X dikurang nilai terkecil, kemudian nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Berikut adalah data normalisasi untuk pemantauan kualitas air. Kemudian ini adalah data training, yaitu data yang didapat pada akuisisi pada proses prediksi. Kemudian ini adalah data testing, yaitu data yang didapatkan setelah prediksi atau data pada 14 hari ke depan. Kemudian setelah itu, maka didapatkanlah hasil klasifikasi kualitas air dengan key nearest stackboard, yaitu apabila suhu 26, pH 7,3 dan amonia 0,3 maka termasuk kategori baik, dan apabila suhu 26, pH 7,42 dan amonia 0,33 termasuk kategori ideal, dan di sini 26,7,54 dan amonia 0,36 kategori buruk. Karena apabila kondisi pH air tinggi, maka itu akan mempengaruhi tingkat oksigen di air dan juga tingkat kestabilan ikan. Jadi hasil akhir dari penelitiannya adalah apabila pH air sudah meningkat, maka dia akan mengirimkan notifikasi kepada smartphone milik penambak bahwa tingkat air sudah tinggi, sudah asam, atau sudah melalui basah. Tahap yang dilakukan adalah dengan maka penambak akan membuka aplikasi tersebut dan mengklik button netralisir, maka akan keluar sebuah air yang ditampung oleh wadah tersendiri. Dan apabila tingkat amonia yang begitu tinggi, maka itu pun akan mengirimkan notifikasi, dan maka penambak akan membuka aplikasi, kemudian menekan tombol hilangkan racun dalam air, maka akan keluar obat PK dari wadah yang sudah ditentukan. Kemudian untuk pakannya itu apabila
pakan sudah mulai menipis, maka akan mengirimkan notifikasi bahwa pakan sudah mulai habis. Seperti itu. Pengujiannya menggunakan cyclomatic complexity atau white box, kemudian untuk linear regression menggunakan RMSI, dan untuk KNN menggunakan equilibrium distance. Sekian presentasi proposal dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.